Welcome back to channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Tokyo Revengers bagian kedua dari episode 14 sampai 24. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys ya. Sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang. Oke. Cerita pun berlanjut. Maiki bersama Takemichi pergi ke tempat upacara. Anggota Toman sudah berkumpul di sana. Draken mengumumkan pelantikan Kapten Divisi 3 geng Toman. Anggota di sana bertanya-tanya siapa yang akan menjadi ketua divisi 3 tersebut. Maiki menyuruhnya untuk maju. Ternyata dia adalah Kisaki Teta yang menjadi ketua divisi 3 itu. Anggota Toman di sana pun banyak yang protes. Maiki memiliki tujuan untuk menggabungkan kekuatan dari mantan anggota Moebius untuk melawan geng Valhalla. Dengan gelagat kesalnya, Takemichi menghajar Kisaki. Lalu, dia dihampiri oleh Baji, dan kemudian menghajar Takemichi di sana hingga pingsan. Baji pun mengumumkan dia keluar dari Toman. Setelah Takemichi sadar, dia mengobrol dengan Maiki. Dia meminta agar mengeluarkan Kisaki dari Toman. Selain itu, sebagai pertaruhannya, Maiki pun memintanya untuk mengembalikan Baji ke Toman. Jika tidak, Takemichi akan dihabisi olehnya. Di tempat itu, dia menemukan jimat. Di dalamnya terdapat foto pendiri Toman dan penasaran dengan salah satu anggotanya, dan dia adalah Kazutora. Di sekolah, Takemichi dihampiri oleh keempat temannya. Mereka mendengar bahwa Takemichi sudah menjadi anggota geng Toman. Dia pun curhat soal mengembalikan Baji ke Toman. Sayangnya, Takemichi tidak tahu soal internal geng Toman. Yamagishi kemudian menjelaskan struktur internal geng itu. Peian berada di bawah Mitsuya pada divisi 2. Pengganti ketua divisi 3 adalah Kisaki yang merupakan mantan anggota Moebius. Hanma Shuji mengumpulkan sisa anggota Moebius dengan membentuk geng Valhalla dan saat ini berjumlah 300 orang. Saat sedang diskusi, tiba-tiba didatangi oleh Kazutora. Dia pun mengajak Takemichi ke suatu tempat, yaitu markasnya Valhalla. Di sana, dia melihat Baji sedang menghajar salah satu anggota Toman bernama Chifuyu. Hanma meminta kesaksian dari Takemichi tentang Baji yang ingin bergabung dengan geng Valhalla. Akhirnya, Baji pun resmi menjadi anggota geng itu. Di masa lalu, Baji dan lainnya mendirikan geng itu bersama-sama. Saat akan pergi ke pantai, ada geng lain mengejek mereka dan mengancamnya. Salah seorang anggota geng itu ingin menghancurkan motor metik punya Maiki. Saat perjalanan, motor Maiki kehabisan petrol dan dia menyuruh Baji untuk membeli petrol. Baji pun ketemu dengan geng itu lagi. Dia pun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan motor milik Maiki. Maiki pun datang ke tempat itu dan menghajar salah satu anggotanya. Malamnya, Kazutora mengajak Baji ke suatu tempat untuk merencanakan hadiah ulang tahun Maiki. Tiba di depan showroom motor, dia ingin menghadiahi motor CBT 250 ke Maiki dari hasil curian. Saat toko sudah tutup, mereka berdua berhasil masuk ke showroom itu untuk mencuri. Baji pun ditinggal Kazutora untuk membuka pintu gulung itu. Tiba-tiba kepergok oleh pemilik showroom itu. Dari belakang, Kazutora menghajarnya hingga tewas. Baji mengatakan bahwa dia adalah kakaknya Maiki yang bernama Shinichiro. Mereka berdua pun ditangkap oleh kepolisian. Maiki pun menghampiri mereka berdua di sana. Takemichi mendapat penjelasan dari Baji. Dia sudah lama menunggu bebasnya Kazutora karena dia membantunya. Takemichi pun menyadari akan sulit membawa Baji kembali ke Toman. Pagi hari saat berjalan di sebuah taman, dia dipanggil oleh seseorang Chifuyu yang menjabat sebagai wakil kapten divisi 1.
Dia menjelaskan bergabungnya Baji ke Valhalla adalah untuk mengusir Kisaki Teta dari Toman. Di makam, Takemichi dan Chifuyu menghampiri Maiki dan Draken di sana. Maiki mengatakan bahwa dia dendam kepada Kazutora yang telah membunuh kakaknya. Dia juga menagih kepada Takemichi agar dapat mengembalikan Baji ke Toman. Tetapi, Takemichi menyampaikan keinginannya menjadi pemimpin Toman. Chifuyu mendukungnya agar menjadi pemimpin. Mereka berdua kemudian mendatangi Osanai dari mantan anggota Moebius. Dia menjelaskan kejadian sebelumnya adalah skenario dari Kisaki. Kisaki ingin menduduki tahta nomor 2 di geng Toman. Sore hari, Takemichi penasaran dengan pemimpin geng Valhalla itu. Chifuyu menjelaskannya kalau Kisaki adalah pemimpin dari Valhalla. Kembali ke masa sekarang dan bertemu Naoto, mereka berdua kemudian pergi ke sebuah rumah tahanan dan bertemu Draken di sana. Draken menjelaskan kalau Valhalla itu dipimpin oleh Maiki setelah tragedi Halloween berdarah antara Toman dan Valhalla. Toman kalah dalam pertempuran itu. Di apartemen milik Naoto, Takemichi kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Baji dari tragedi itu dan menggagalkan rencana yang dibuat Kisaki. Di masa lalu itu, Takemichi respawn di depan apartemen Hinata. Dia juga memberikan kalung kepada Takemichi. Malamnya, Draken bertemu dengan Kazutora membahas agar membatalkan pertarungan 31 Oktober itu. Takemichi dan Chifuyu memanggil dan menemui Baji di atas jembatan penyeberangan. Baji pun tetap ke satu tujuannya bahwa dia ingin menghancurkan Toman. Takemichi kemudian berbicara berdua secara khusus dengan Baji di sana. Dia menyampaikan pesan agar tidak mati pada perseteruan esok hari. Malam itu, rapat pun kembali digelar. Maiki menyampaikan esok hari bakal bentrok dengan Valhalla. Dia juga menyampaikan tujuan agar menghancurkan Valhalla dan membawa Baji kembali ke Toman. Tiba di tempat perseteruan, ada beberapa geng lain yang menjadi juri di sana. Kemudian pertempuran geng pun dimulai. Pertempuran sangat sengit. Selain itu, Takemichi pun yang terdiam. Dia dihampiri dan dimarahi oleh Mitsuya. Kemudian, saat Takemichi panik, dia dihampiri oleh Chibuyu dan membantunya untuk fokus ke musuh yang ada di depannya. Mitsuya menyadari bahwa kekuatan antara anggota Toman dan Valhalla tidak imbang. Takemichi yang berjalan sempoyongan, dia pun memberikan semangat kepada seluruh anggota Toman lainnya. Draken secara khusus akan melawan Hanma. Di sisi lain, Maiki berusaha menghabisi Kazutora. Tetapi, dia dijegal oleh dua orang yang lebih kuat. Di sisi lain, pertarungan antara Hanma dan Draken begitu sengit. Keduanya tampak berimbang. Kemudian, di sisi Maiki, dia kemudian ditangkap oleh kedua orang itu. Kazutora dengan mudahnya menghajar Maiki menggunakan batang besi hingga pingsan. Tak lama kemudian Maiki bangkit. Kazutora mengatakan dia menderita karena Maiki. Maiki kemudian menghajar Kazutora hingga terjatuh. Seluruh anggota Valhalla kemudian menyerbu Maiki di atas. Takemichi kemudian mencoba menyelamatkannya dari anggota Valhalla yang akan menghabisinya. Saat ada satu orang yang akan menghajar Maiki, datanglah Kisaki dan menghajarnya. Tiba-tiba dari belakang Kisaki datanglah Baji yang menghajarnya. Baji pun dilempar ke bawah. Ketika akan menyerang Kisaki, Chifuyu mencoba menghadangnya. Chifuyu mengatakan kalau dia ingin menjaga Baji. Setelah perhitungan dengan Chifuyu, Baji kemudian ditahan oleh Takemichi dengan menggenggam erat. Tiba-tiba Kazutora menusuk Baji dari belakang. Setelah itu, Baji menghabisi Kisaki. Dia juga mengalahkan anggota Toman yang ada di atas. Saat akan menghabisi Kisaki, Baji terduduk lesu karena lukanya. Maiki kembali bangkit dan ia ingin menghabisi Kazutora. Maiki pun turun dan berjalan, lalu Hanma mencoba menghalanginya. Dia pun dengan mudah dihajar oleh Maiki.
Anggota Valhalla pun kabur dari tempat itu. Tersisa hanyalah Kazutora di sana. Dia pun dihajar dan dihabisi oleh Maiki. Baji pun mendatanginya. Dia pun kemudian menusuk ke dirinya sendiri. Baji memberikan pesan kepada Takemichi. Dia berpesan bahwa Kisaki adalah musuh dan orang yang berbahaya. Toman didirikan oleh 6 orang termasuk dirinya. Dia mempercayakan Toman dan Maiki hanya kepada Takemichi. Jimat pun terjatuh di sana dan diambil oleh Maiki. Takemichi pun menjelaskan kematian Baji adalah berkorban demi Toman. Di masa lalu, para pendiri geng Toman bermain ke sebuah kuil. Saat sedang berkumpul, mereka membahas soal geng Black Dragon. Kemudian Baji membentuk sebuah tim untuk mengalahkan geng motor besar itu. Kemudian mereka membeli jimat itu seharga 500 yen dari uang patungan 6 orang tersebut. Baji pun menjadi bagian yang memegang jimat itu. Setelah itu, polisi pun datang ke area itu dan semuanya pun bubar kecuali Kazutora. Chifuyu mendoakan Baji di makam itu. Di masa lalunya, di sekolah, dia kemudian menghampiri seorang senior yang tinggal kelas dari teman-temannya. Dia pun menemuinya di ruangan itu. Lalu saat Chifuyu berjalan di suatu tempat, dia dicegat oleh sekawanan geng motor. Dia pun menghajar anggota geng itu. Datanglah Baji di sana, dia pun membantunya dan menghabisi anggota geng motor lainnya. Setelah itu, Baji pun mengancam kepada anggota geng motor itu jika berniat mengganggunya lagi. Di rumah tahanan itu, Draken dan Takemichi kemudian menemui Kazutora dan bersiap atas hukuman 10 tahun penjaranya. Setelah dari rutan itu, Draken mengajaknya untuk datang pada acara rapat geng Toman. Takemichi diajak oleh Draken ke Shibuya dan mampir ke sebuah tempat PSK. Saat sedang menunggu, ada seorang wanita bernama Remi ingin mengajaknya untuk mandi sekaligus melakukan pengencerotan. Di sana ternyata ada tempat tinggal Draken. Dia mengatakan kalau saat ini baru Takemichi dan Maiki yang baru datang ke kamarnya. Di sebuah gang, dia melihat Maiki berjalan dengan Emma. Takemichi ketakutan kalau terjadi keributan antara Maiki dengan Draken. Dia mengikutinya sampai restoran bersama dengan Naoto dan Hinata. Yamagishi juga menghampiri Takemichi yang sedang mengintip di sana. Tiba-tiba, Draken mendatangi Maiki dan Emma di sana. Ternyata, Emma adalah adiknya Maiki. Setelah itu, Takemichi berjalan berdua dengan Hinata dan mengharapkan hubungannya dengan Takemichi berjalan lancar. Dia juga mengantarkan Hinata pulang ke apartemennya. Di depan sekolah, saat sedang menunggu, Takemichi dihampiri oleh Peian. Mereka berdua menemui Mitsuya di sana. Dia memberikan sebuah jaket yang dia buat sendiri. Malamnya, rapat geng Toman digelar. Hanma dari geng Valhalla pun datang ke rapat tersebut. Hanma mengatakan anggota Valhalla akan menjadi bagian dari geng Toman. Selain itu, pada rapat tersebut dia memanggil Kisaki. Wakil Divisi 1, Chifuyu, menyampaikan dia tidak bisa menanggung beban sebagai ketua. Dia lantas menunjuk Takemichi menjadi pimpinan Divisi 1. Takemichi pun berhasil menjadi pimpinan geng Toman yang telah dia impikan sebelumnya. Kembali ke masa sekarang, dia respawn di toko rental DVD. Takemichi sudah memiliki tampilan yang berbeda, lalu dia juga dijemput oleh Yamagishi ke sebuah gedung. Di gedung itu, dia bertemu dengan Chifuyu. Setengah tidak percaya, menjelaskan kalau Takemichi itu adalah petinggi Toman. Takemichi mendatangi sebuah restoran untuk makan malam dan rapat di sana. Dia menemui Pachin, Nahoya, Peian, dan para petinggi geng Toman. Hanma kemudian membahas soal beberapa bisnis yang dijalankan dan dikelola itu digerebek polisi. Dia menuduh ada seseorang yang menjadi pengkhianat di geng. Datanglah Kisaki di tempat itu. Dia mengajak secara khusus untuk berbicara dengan Chifuyu dan Takemichi.
Dia berkata jujur atas kejadian 12 tahun lalu dan sudah merencanakan pertempuran Halloween berdarah itu antara Toman dengan Valhalla. Setelah meminum alkohol itu, Chifuyu dan Takemichi tidak sadarkan diri, lalu kemudian diikat. Kisaki menghajar Chifuyu karena menjadi pengkhianat di geng Toman. Akhir cerita, Chifuyu pun ditembak mati oleh Kisaki. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.